Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinur Afidah, NIM 933711419, Prodi Sosiologi Agama dari kelas Fikih Muamalah 3B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari beberapa materi yang menyangkut fikih muamalah mulai dari bab 1 sampai dengan bab 13. Mulai dari bab 1 yaitu menjelaskan tentang fikih muamalah dan segala ruang lingkupnya. Fikih secara etimologi itu berasal dari kata faqiha, yafquhu faqihan, yang berarti memahami, mendalami, dan mengetahui. Sedangkan fikih secara terminologi yaitu ilmu yang mengkaji tentang syariat yang diterapkan Allah bagi manusia untuk menjalani kehidupan di duniawi. Sedangkan muamalah itu secara etimologi berasal dari kata amala ya'mulu mu'amalan, yang berarti saling bertindak, berbuat, beramal. Secara terminologi, muamalah itu disebut dengan aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Jadi yang dimaksud fikih muamalah di sini yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan yang kedua yaitu ruang lingkup fikih muamalah adabiyah. Yang kedua yaitu tentang amwal dan segala ruang lingkupnya. Di sini pengertian amwal yaitu harta atau mal. Jamaknya amwal secara etimologi mempunyai arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Sedangkan menurut Kompitasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 9, amwal dan harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud. Unsur-unsur harta yaitu ada dua bagian. Yang pertama yaitu unsur ainiyah, yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dan kenyataannya. Yang kedua yaitu unsur urf, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Fungsi-fungsi harta di sini ada 6 yang dijelaskan, yaitu pertama, kesempurnaan ibadah mahdah. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu meneruskan estafet kehidupan. Yang keempat, menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, bakat mencari dan mengembangkan ilmu. Yang keenam, keharmonisan hidup. Sedangkan asas kepemilikan harta di sini ada 4 yang dijelaskan, yaitu amanah, infiradiyah, ijtimaiyah, dan manfaat. Bab yang ketiga menjelaskan tentang makna akad dan ruang lingkupnya. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Di sini rukun-rukun akad itu ada 4. Yang pertama yaitu aqid, yang kedua ma'qud alaih, yang ketiga maudhu al-aqid, yang keempat sigot al-aqid. Sedangkan dari beberapa macam akad itu ada 3, yaitu akad munjis, yang kedua akad
muatak, yang ketiga akad mudhaf. Sedangkan syarat-syarat akad itu ada 3. Yang pertama, syarat orang yang bertransaksi yaitu beramal, berakal, baligh, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua yaitu syarat barangnya itu yang diakadkan harus bersih, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dan barangnya jelas. Yang ketiga, syarat siwat dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya ijab qabul itu harus ucapan. Ijab qabul itu harus ucapan yang bersambung, merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Dan berapa masa berlakunya akad? Yaitu ada 4 di sini. Yang pertama, akan berakhir jika dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Yang kedua, tercapainya tujuan akad dengan sempurna. Yang ketiga, salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia. Yang keempat, tidak adanya izin dari pihak lain. Bab yang keempat sekarang menerangkan tentang bai dan segala ruang lingkupnya. Di sini pengertian bai. Bai disebut dengan jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai', yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Syarat bai atau jual beli. Syarat yang pertama yaitu syarat terjadinya akad, syarat yang kedua syarat sahnya akad, syarat yang ketiga syarat terlaksananya akad, syarat yang keempat syarat lujum. Sedangkan rukun-rukun bai atau jual beli, yang pertama orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang kedua, nilai tukar barang atau yang disebut dengan uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga, siwat ijab qabul. Dasar hukum bai atau jual beli. Dalam Al-Quran diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Dari ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa Allah itu mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, atau segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil. Apa maksudnya jalan yang batil? Jalan yang batil itu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, dari as-sunnah, yang artinya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Salih Al-Madani dari ayahnya yang berkata, yaitu saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW jual beli atas dasar saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadis di atas ini, jual beli harus didasarkan atas keridhaan kedua belah pihak. Ada unsur keterpaksaan yang terkandung dalam jual beli. Yang ketiga, menurut ijma ulama, di sini telah disepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi
kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang yang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang milik yang sesuai. Di sini macam-macam akad bai itu ada 3. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua, jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji atau bai'us salam yang artinya pesanan. Yang ketiga yaitu jual beli benda yang tidak sah. Dampak menggunakan akad bai. Di sini ada 2 dampak, yang pastinya dampak negatif dan ada dampak positifnya. Yang pertama, dampak negatif. Terdapatnya jumlah tambahan apabila pembayaran itu melebihi jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, tambahan semakin bertambah sesuai dengan jangka waktu yang dilakukan untuk tidak seperti dalam prinsip syariah yang tambahannya sudah ditentukan dari awal. Yang kedua, apabila terjadi pengembalian paksa barang tersebut, maka kelebihan keuntungan dari penjualnya tidak diberikan pada nasabah. Jadi di sini hanya menguntungkan beberapa pihak. Yang dampak positifnya itu di sini ada 5. Yang pertama, mempermudah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, mempermudah dalam pembayarannya karena dengan cara diangsur. Yang ketiga, memberikan keuntungan bagi semua pihak untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, dapat menggunakan barang yang ia beli lebih awal meski belum lunas pembayarannya. Yang kelima, tidak meragukan dalam kehalalan transaksinya atau sesuai dengan syariah. Yang kelima yaitu menerangkan tentang ijrah dan ujrah serta segala ruang lingkupnya. Pengertian dari ijrah menurut bahasa adalah upah, tapi menurut istilah ijrah adalah akad atau akad transaksi terhadap manfaat. Sedangkan pengertian ujrah di sini adalah biaya jasa atau upah, seperti tenaga yang kita keluarkan mendapatkan penghargaan, sebuah upah atau yang dimiliki nilai ekonomis. Rukun-rukun ijrah. Yang pertama, kalimat yang digunakan transaksi dan dijawab iya penyewanya. Yang kedua, upah atau ongkos atau disebut dengan biaya. Yang ketiga, kemanfaatan barang atau jasa. Yang keempat, mukri atau mujir. Yang kelima, muktari atau mustajir. Sedangkan rukun dari ujrah yang pertama yaitu orang yang sedang berakad. Yang kedua, ada ijab kabulnya. Yang ketiga, sewa atau imbalan atau upah. Yang keempat, ada manfaatnya. Syarat-syarat ijrah dan ujrah. Pertama, syarat ijrah yaitu harus mumayyiz, sigot, ijab kabul. Yang ketiga, upah harus saling diketahui. Yang keempat, barang atau manfaatnya itu harus jelas. Yang kedua, syarat-syarat ujrah. Syarat ujrah yang pertama yaitu balik. Yang kedua, saling menyatakan kerelaan dalam akad. Yang ketiga, kejelasan manfaat objek yang diberi agar tidak ada perselisihan. Yang keempat, boleh diserahkan langsung dan tidak cacat. Yang kelima, objek harus halal. Yang keenam, yang disewa bukan kewajiban penyewa. Yang ketujuh, objek akad adalah yang disewakan. Yang kedelapan, upah atau sewa itu harus jelas. Bab yang keenam menerangkan tentang ariyah dan ruang lingkupnya.
Di sini pengertian Arya secara etimologi diambil dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Sedangkan menurut sebagian pendapat, Arya itu berasal dari at-ta'awur yang sama artinya dengan at-tanawulu au at-tanasabu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-meminjam. Rukun dan syarat Arya. Menurut Imam Hanafiyah, rukun Arya yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut Syafi'iyah, rukun Arya itu kalimat mengutangkan atau lafaz. Yang kedua, mu'ir yaitu orang yang mengutangkan atau yang berpiutang. Dan musta'ir yaitu orang yang menerima utang. Yang ketiga, benda yang diutangkan. Macam-macam aryah itu ada dua. Yang pertama, aryah mutlak adalah meminjam barang yang dalam akadnya atau transaksinya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Yang kedua, aryah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi waktu dan kemanfaatannya. Bab yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang qard dan segala ruang lingkupnya. Sekarang pengertian qard. Qard atau pinjaman uang. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Sedangkan qard secara etimologi berarti pinjaman hutang atau yang disebut dengan muqradi atau jasa, bisa berarti memberikan pinjaman hutang. Iqarat secara terminologi qard itu artinya memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari tanpa unsur imbalan. Sedangkan menurut Hanafiyah, qard merupakan akad khusus pemberian harta misli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Di sini rukun qard ada 4. Yang pertama, mukrid adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. Mukrid disyaratkan harus seorang yang muhtar dan ahli at-tabamu. Yang kedua, muqtarid adalah pihak yang menerima pinjaman hutang. Yang ketiga, muqrad adalah objek dalam akad qardu yang disebut dengan piutang. Yang keempat, sigot adalah ijab dari pihak mukrid yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya. Macam-macam qard ada 3 yang dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fikih. Yang kedua, dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya. Yang ketiga, dilihat dari segi waktu pelunasannya. Yang kedelapan, menjelaskan tentang rahn dan ruang lingkupnya. Pengertian rohn secara bahasa bisa diartikan al-subur wa al-dawam atau tetap dan kekal. Sebagai ulama lughat memberi arti al-hab tarhan, sedangkan definisi ar-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
Dasar hukum rohen. Pertama, dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rohen yaitu bersumber pada Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Yang kedua, dasar hukum bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Berdasarkan dua landasan tersebut, ulama itu bersepakat bahwa rohen merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar atau jumhur ulama ada beberapa rukun bagi akad rohen yang terdiri dari orang yang menggadaikan atau ar-rohin barang-barang yang digadai atau marhun orang yang menerima gadai ataupun murtahin sesuatu yang karenanya diadakan gadai yakni harga dan sifat akad rohen. Dari macam-macam pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa rohen itu dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada beberapa ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Rukun dan syarat rohen. 1. Pelaku akad yaitu ar-rohin atau orang yang menggadaikan, dan al-murtahin yang disebut orang yang menerima gadai. Yang kedua, objek akad yaitu al-marhun atau yang disebut barang yang digadaikan, dan al-marhun bid atau pembiayaan. Yang ketiga, siqot atau yang disebut ijab dan qabul. Syarat sahnya akad dalam rohen itu ada 4, yaitu berakal, baligh, bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad. Yang keempat, al-murtahin atau waktunya mengambil barang yang digadaikan. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, syarat gadai ada 3 sebagai berikut, yaitu yang pertama harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Yang kedua, kepemilikan barang yang digadai tidak terhalang. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala perluasan hutang yang sudah jauh tempo. Sekarang bab yang ke-9 yaitu menerangkan tentang syirkah dan segala ruang lingkupnya. Pengertian dari syirkah menurut bahasa yaitu menyampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan syirkah menurut istilah yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungannya. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama, ada orang yang berakad atau yang disebut dengan aqidaini. Syaratnya akad harus memiliki kecakupan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, lafadz akad ijab qabul atau yang disebut dengan siqot. Yang ketiga, objek akad disebut dengan ma'qud alaihi, yaitu yang mencakup pekerjaan atau modal objek dalam syirkah harus halal dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Dasar hukum syirkah pertama dari Al-Quran surat Asy-Sya'at ayat 24, yang kedua dari hadis riwayat
Abu Daud. Yang ketiga dari ijma atau dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Syarat-syarat syirkah ada 3. Yang pertama, syarat lafadz, syarat menjadi anggota, dan syarat modal perkongsian lafadz. Syarat lafadz kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Yang kedua, syarat menjadi anggota perserikatan yaitu berakal, baligh, dan merdeka. Syarat yang ketiga, syarat modal pengkongsian. Macam-macam syarat syirkah, yaitu ada 2, musyarakah dan mudabarah. Lanjut, bab yang ke-10 yaitu menjelaskan tentang musyara'ah atau muhabarah dan musyarakah beserta ruang lingkupnya. Pengertian muhabarah. Muhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Dasar hukum muhabarah ialah Imam Ibnu Qayyim berkata, Kaisar Khaybar merupakan dalil kebolehan muhabarah dengan membatasi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjaannya, baik itu berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya, seperti padi juga boleh. Hukum muhabarah. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap. Yang kedua, pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik lahan. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Yang keempat, jika salah seorang yang akad meninggalkan sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa, sebab ketetapan akad didasarkan waktu. Pengertian musyaqah menurut bahasa diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya, yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurusi sebagai imbalan. Sedangkan menurut terminologi, musyaqah adalah akad yang untuk pemelihara tanaman atau pertanian dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum-hukum musyaqah yaitu mubah atau boleh. Sebagian sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun. Palawija, hadis riwayat Muslim. Syarat musyaqah yaitu pertama, buah dikhususkan untuk pemilik dan pekerja, sehingga tidak boleh menyertakan persyaratan bahwa sebagian buah menjadi milik seorang selain mereka. Yang kedua, pendapat akhir akan dilakukan setelah buah mulai terlihat dan sebelum tampak matang, sehingga ketika pemilik dan pekerja mengadakan akad musyaqah saat baru menanam tanaman, maka akad tidak sah atau tidak dapat diteruskan. Yang ketiga, pekerjaan dan kewenangan merawat kebun hanya dilakukan oleh pekerja. Rukun musyaqah yang pertama, pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua,
pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah-buahan, daun, kayu, dan yang lainnya. Yang keempat, akad yaitu ijab kabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Bab yang ke-11 menjelaskan tentang mudhobaroh dan segala ruang lingkupnya. Pengertian mudhobaroh. Kata mudhobaroh secara etimologi itu berasal dari kata dorb dalam bahasa Arab. Kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memiliki arti memikul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, menyampur, berjalan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Sedangkan menurut terminologi, mudhobaroh dianggap sebagai bermacam-macam oleh para ulama mazhab, di antaranya menurut mazhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan pekerja dari pihak lain. Sedangkan menurut mazhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Sedangkan secara umum mudhobaroh itu dibagi menjadi dua, yaitu mudhobaroh muthalaqah atau bebas, mudhobaroh muqayyadah atau terikat. Landasan syariah mudhobaroh. Landasan dasar syariah al-mudhobaroh lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha, yaitu pertama dari Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma. Rukun dari macam mudhobaroh. Rukun dan macam-macamnya mudhobaroh. Yang pertama, pihak yang berakad atau subjek perjanjian. Yang kedua, objek yang diakadkan atau objek perjanjian. Yang ketiga, akad atau yang disebut dengan sighah. Macam-macam mudhobaroh. Yang pertama, mudhobaroh muthalaqah, bebas, mudhobaroh muqayyadah, terkait. Syarat dan hukum mudhobaroh. 1. Pemodal dan pengelola. 2. Akad. Maksudnya adalah kontrak yang berlangsung. Sekarang lanjut bab yang ke-12 menjelaskan tentang hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Yang pertama, kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau lainnya. Penerimaan hibah tidak diwajibkan memberi imbalan jasa atau hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan atau apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain. Arti kata hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hukum memberikan hadiah adalah mubah atau boleh, selama itu sesuatu yang positif. Dengan tujuannya memberi hadiah adalah sebagai bentuk imbalan terhadap kebaikan yang diperbuat seseorang. Rukun dan syarat hibah. Pertama, kehadiran pemberi hibah. Yang kedua, kehadiran penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan jelas halalnya. Yang keempat, akad hibah. Syarat wahub atau benda atau harta yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, benda yang dihibahkan tersebut memilih yang sempurna dari pihak penghibah. Yang kedua, barang yang dihibahkan itu mudah, ada arti yang sesungguhnya. Ketika transaksi hibah itu
dilaksanakan. Yang ketiga, objek yang dihibahkan itu sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Yang keempat, harta yang dihibahkan terpilah secara jelas dari harta milik penghibah. Rukun dan syarat hadiah. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya memiliki benda itu. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan qabul. Sedangkan yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual. Macam-macam hadiah itu ada dua. Yang pertama, hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya di atas. Semisal hadiah dari bawahan untuk kepada atasan. Selanjutnya yang kedua, hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antara teman kita. Sedekah. Keutamaan sedekah sangatlah banyak. Inti dari sedekah ialah semangat berbagi yang membutuhkan memberi pada orang yang kurang mampu dan membutuhkan semangat filantropis dalam diri. Dan untuk membantu orang lain semampu diri, tersenyum, menyingkirkan duri di jalan, berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan juga termasuk sedekah. Keutamaan dari sedekah ini banyak sekali ya, ada 10. Yang pertama yaitu sedekah dapat menghapuskan dosa. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan keutamaan nabungan pada hari akhir. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Yang ke-10, pahala sedekah akan terus berkembang. Lanjut materi yang terakhir dari bab 13, yaitu tentang riba dan segala ruang lingkupnya. Arti pengertian dari riba menurut bahasa yaitu bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut istilah, akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Dasar hukum riba. Hukum riba yaitu haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis tentang larangan riba dinyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisannya, orang yang menyaksikan riba. Rasulullah selanjutnya bersabda, mereka semuanya sama dalam berlaku maksiat dan dosa. Dari macam-macam riba ada 3, yaitu riba fadhi, ribayat, dan riba nasa. Hikmah haramnya riba ada 5, yaitu menyelapkan faedah hutang piutang yang menjadi
tulung punggung gotong royong atas kebijakan dan takwa. Yang kedua, sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita dan miskin. Yang ketiga, menyelapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjadikan pelakunya malas bekerja keras. Yang kelima, menimbulkan sifat menjajah dari kaum hartawan terhadap orang miskin.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.